Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik Bapak Ibu Guru dan para kepala sekolah, inilah gambaran mengenai dana BOS ya untuk Bapak Ibu Guru sekolahnya ya di tahun 2023 ini. Dana BOS, BOP PAUD dan BOP kesetaraan menjadi bagian dari BOSP ya, atau bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, seperti apa gambarannya dan perbedaannya dari BOS tahun 2022 atau 2000 sebelumnya ya, 2003 sebelumnya. Nah, mari kita pahami bersama, inilah perbedaannya ya. Sebelum tahun 2022 atau ke belakang ya, itu dana BOS atau BOP PAUD, BOP kesetaraan merupakan nomenklatur sebuah program bantuan operasional yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Nah, jenis menu kegiatan dana BOS terdiri dari BOS reguler dan kinerja. Nah, pada tahun 2023 ini, dana BOS merupakan jenis menu kegiatan dari program dana bantuan operasional satuan pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. Dana BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan merupakan jenis atau menu kegiatan dari BOSP atau bantuan operasional satuan pendidikan. Dana BOS, BOP PAUD, BOP kesetaraan reguler dan kinerja merupakan klasifikasi dari jenis menu kegiatan. Terangan, prinsip adanya penggabungan nomenklatur tidak menghilangkan mekanisme pelaksanaan dana BOP PAUD, BOS dan BOP kesetaraan yang selama ini telah berjalan. Penggabungan nomenklatur dimaksudkan untuk menyederhanakan dan memudahkan dalam pemantauan dana cadangan antar jenis menu kegiatan ya. Jenis BOSP tahun 2023. Dana BOS ya. Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan dan yang sesuai ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS terdiri dari ada BOS reguler, BOS kinerja, kemudian BOS kinerja diperinci menjadi kinerja sekolah penggerak, kinerja sekolah prestasi, dan kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Dana BOP PAUD, dana yang digunakan untuk biaya operasional non-personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Dana BOP PAUD terdiri dari BOP PAUD reguler, BOP PAUD kinerja sekolah penggerak. Dana BOP kesetaraan, dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket B, dan paket C. Dana BOP kesetaraan ya terdiri dari BOP kesetaraan reguler dan BOP kesetaraan kinerja sekolah berkemajuan terbaik. Nah, tahun 2023 pemerintah menyediakan anggaran dana BOS sebesar 59,08 triliun, meningkat 0,5% dari tahun 2022 yaitu 58,79 triliun. Nah, jenis menu rincian BOS reguler, BOS kinerja.
Dan ini ya perinciannya di sini ada pos PAUD. Pos PAUD dibagi dua, pos reguler, PAUD reguler dan kinerja sekolah penggerak ya. Di sini perincian anggarannya ya dari 59 triliun 59,08 triliun ya. Nah, syarat dan kriteria penerima pos reguler dan kriteria kinerja ya tidak mengalami perubahan ya, kecuali pada kinerja prestasi dan kinerja berkemajuan terbaik ya. Persyaratannya Bapak Ibu tentu ya sudah mengetahui ya. Tidak ada yang berubah. Memiliki NPSN ya, itu memiliki izin dan sebagainya ya. Di sini tertera ya ketentuannya, saya kira sama dengan tahun 2022. Syarat dan kriteria penerima pos POSP ya reguler dan kinerja tidak mengalami perubahan ya. Di antaranya penerima dana pos reguler, kemudian merupakan penerima dana pos reguler tahun anggaran berkenaan ya. Kemudian di sini sama seperti pos POP PAUD, mulai tahun 2023 pemerintah menerapkan satuan biaya yang bervariasi untuk POP kesetaraan. Nah, di sini juga masih diterapkan ya. Rentang nilai satuan biaya per peserta didik ya per tahun. Untuk paket A itu 1.300.000 sampai 2.600.000, paket B 1.500.000 sampai 3 juta, dan paket C 1.800.000 sampai 3.600.000 ya. Untuk 2023 ini terjadi ya kesamaan ya. Mekanisme penyaluran dana pos reguler dilakukan secara langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan dalam 3 tahap. Mulai tahun 2003 penyaluran dana POSP reguler dilakukan dalam 2 tahap. Nah, di sini perbedaannya ya. Kalau tahun 2022 ke bawah itu melalui 3 tahap. Nah, pada tahun 2023 ini penyaluran dana POSP reguler dilakukan dalam 2 tahap ya. Jadi untuk 2023 ini tahap pertama sebesar 50% ya, paling cepat disalurkan bulan Januari. Nah, untuk tahap kedua sebesar 50%, paling cepat disalurkan bulan Juli. Nah, di sini ya untuk tahun 2022 ke bawah itu dicairkan 3 tahap ya, melalui 3 tahap. Tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 30%. Untuk tahun 2023 diubah menjadi skemanya menjadi 2 tahap. Tahap pertama sebesar 50% pada bulan Januari ya. Kemudian tahap kedua sebesar 50% pada bulan Juli. Nah, sama seperti tahun 2022 penyaluran dana POSP ya tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan atau menghitungkan sisa dana tahun sebelumnya. Nah, ini pertimbangannya ya. Sisa dana misalnya tahun 2022 itu sisa dana BOS ya tahun ajaran 2020 dan tahun ajaran 2021 diperhitungkan pada penyaluran dana BOS atau POP tahap 2 tahun ajaran tahun anggaran 2022. Nah, 2023 ini sisa dana BOS ya tahun ajaran 2022 maaf diperhitungkan pada penyaluran dana tahap 1 tahun 2023. Pengelolaan dana pos dilakukan dengan prinsip apa ya Bapak Ibu? Tentunya sudah mengetahui ya, kita ingatkan kembali. Prinsip penggunaan dana pos 1 adalah fleksibel,
efektif, efisien, dan akuntabel, serta transparan. Fleksibel artinya apa? Pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Efisien dilakukan, pengelolaan diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar. Efektif artinya pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan 4, akuntabel artinya pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, transparan artinya pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pengemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan, ya. Nah, ini penggunaan dana BOS apa saja ya dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu guru ya pengelola BOS sudah bisa memahami. Demikian ya Bapak Ibu, untuk selanjutnya ya bisa dipelajari materi ini ya, tentang juknis ini. Untuk Bapak Ibu guru silahkan untuk dapatkan file ini, silahkan tonton sampai selesai, subscribe, like, isi komentarnya, dan share kepada grup WA di daerah Ibu Bapak ya. Semoga ini bermanfaat dan silahkan kaji lebih mendalam melalui file ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.